warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memberikan contoh dari teknik cognitive restructuring yang dimana jadi konselor yaitu Mbak Linda, terus konselingnya ada Mas Bagas, saya sebagai pengamat, Pandu sebagai pengamat, dan juga Mbak Niki sebagai pengamat. Silakan ditonton ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bagas. Sebelumnya terima kasih Bu, karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Iya Mas, kan sudah sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati minggu lalu. Tepat pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling untuk pertemuan yang kedua secara online dan via Zoom lagi. Nggak apa-apa Mas Bagas ya. Iya Bu. Bagaimana keadaan Mas Bagas hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Setelah melaksanakan kegiatan konseling yang pertama, saya sedikit lega karena sudah bercerita kepada Ibu. Namun masih kepikiran mengenai permasalahan saya yang menganggap semua wanita sama seperti mantan saya, Bu. Ya. Baiklah Mas Bagas, Ibu mengerti. Sebelum kita mulai kegiatan konseling ini, mari kita sepakati untuk pertemuan kali ini kita batasi waktu 30 menit. Bagaimana Mas Bagas, apakah bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Ya. Dan satu hal lagi, silakan Mas Bagas menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat saat konseling nanti berlangsung. Silakan. Baik Bu, saya sudah menyiapkan semuanya. Dan Mas Bagas bisa duduk dengan nyaman dan sesantai mungkin. Baik Bu, sudah. Ya. Saya juga meminta izin untuk mencatat dan merekam kegiatan konseling ini ya Mas Bagas. Baik Bu, silahkan. Ya. Baiklah Mas Bagas, dalam masalah yang dihadapi Mas Bagas, yaitu menyamaratakan wanita seperti mantan Mas Bagas yang telah mengkhianati Mas Bagas sesuai yang Mas Bagas ceritakan di pertemuan pertama. Maka dari itu, Ibu akan membantu Mas Bagas dengan strategi restructuring kognitif. Karena tampaknya Mas Bagas menganggap berpikiran negatif terhadap teman-teman wanita Mas Bagas. Apakah Mas Bagas tahu apa strategi restructuring kognitif itu? Tidak Bu. Iya, Ibu akan jelaskan. Jadi, restrukturing kognitif itu adalah Mas Bagas belajar mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Contohnya, Mas Bagas yang merasa berpikir negatif tentang teman-teman wanitanya, Mas Bagas yang menganggap semua wanita itu sama saja, hanya menyakiti dan mengecewakan hati Mas Bagas, pikiran tersebut harus diubah karena tidak semua wanita itu seperti mantannya Mas Bagas. Oh, jadi seperti itu ya Bu, strategi restructuring kognitif. Iya Bu, saya bingung Iya, Mas dengan Bagas. pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti itu Bu. Iya, dan dalam proses konseling ini, Ibu akan mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Mas Bagas. Apakah Mas Bagas setuju? Iya Bu, saya setuju. Iya. Ibu mau menanyakan terlebih dahulu, menurut Mas Bagas, apakah setiap wanita itu sama, baik dari segi fisik maupun sifatnya? Ya, tentu beda Bu, mantan saya mengecewakan saya. Sedangkan teman-teman saya itu enak diajak bercanda atau ngobrol bareng Bu. Iya. Ya, sekarang yang perlu Mas Bagas ketahui bahwa mantan Mas Bagas tetaplah adalah mantan Mas Bagas, dan teman-teman wanita Mas Bagas tetap menjadi teman wanita Mas Bagas karena saling berbeda baik fisik maupun sifat mereka. Jadi apa yang dilakukan mantan pacar Mas Bagas akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman wanita Mas Bagas saat ini. Iya Bu, saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Saya terlalu berpikir negatif Bu. Iya. Sekarang coba Mas Bagas ingat-ingat bagaimana Anda dahulu saat bermain dengan teman wanita Mas Bagas yang bisa membuat Mas Bagas tertawa dan suka menolong Mas Bagas saat Mas Bagas kesusahan.
Ya Bu, saya ingat saya senang dan sangat terbantu akan keberadaan teman-teman saya. Hari-hari saya lebih berwarna dibanding ketika saya sendirian, Bu, dan kurang bersosialisasi. Sosialisasi. Ya, Bu, Ya. dan kurang bersosialisasi dengan berbagai macam orang. Iya. Dan Mas Bagas, apakah teman sekelas Mas Bagas memiliki sifat yang sama satu sama lain? Jelas berbeda, Bu. Mereka ada yang humoris, sampai saat mereka melawak, saya bisa tertawa bahak-bahak, Bu. Saya bahagia dengan berbagai macam teman saya yang dapat menghibur diri saya. Sekarang coba pikirkan jika Mas Bagas tetap dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif thinking, apakah Mas Bagas bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Bu. Saya harus berubah. Perubahan seperti apa yang Mas Bagas maksud? Bisa dijelaskan? Jadi, saya harus berusaha, Bu, untuk tidak lagi berpikiran negatif tentang teman-teman saya. Dan saya juga harus berpikiran positif, bahwa tidak semua teman wanita yang saya kenal seperti mantan pacar saya, Bu. Benar sekali. Alhamdulillah kalau begitu Mas Bagas bisa dan mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Ibu akan selalu mendukung Mas Bagas. Tapi apakah Mas Bagas tidak menyesali dengan keputusan yang Mas Bagas ambil? Tidak, Bu. Ya. Bagus sekali Mas Bagas. Jika Mas Bagas sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Mas Bagas, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman Mas Bagas, khususnya teman Mas Bagas yang wanita. Ya, Bu. Apakah Mas Bagas bisa? Ya, Bu. Saya bisa. Baiklah, hari ini Mas Bagas sudah bisa menyelesaikan masalah Mas Bagas sendiri dan sudah bisa berpikiran positif dari yang berpikiran negatif tentang teman-teman Mas Bagas. Dikarenakan kekasih Mas Bagas yang pernah membuat Mas Bagas kecewa dan menganggap semua wanita itu sama dengan mantan pacar Mas Bagas, hanya menyakiti dan mengecewakan. Namun sekarang Mas Bagas sudah mau berubah dan berpikiran lebih positif, yang kemudian sekarang Mas Bagas mempunyai niatan untuk berteman dan berkomunikasi kembali serta saling bercanda bersama dengan teman-teman Mas Bagas. Iya, Bu. Bagaimana keadaan Mas Bagas saat ini? Alhamdulillah saya lega, Bu, setelah melakukan sesi konseling ini. Jadi saya bisa tahu apa yang saya lakukan ke depannya dan apa yang harus saya rubah ke depannya agar saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, Bu. Ya, sama-sama Mas Bagas. Baiklah, kalau begitu sebelum saya mengakhiri proses konseling ini, saya ingin Anda mulai mencoba untuk terbuka dengan wanita lagi dan melatih diri bersama mereka, dan ingat serta catatlah hal-hal yang dapat membuat Mas Bagas senang ketika bersama teman-teman Mas Bagas. Sehingga ketika pola pikir Mas Bagas kembali menganggap bahwa semua wanita itu sama, seperti mantan dan dapat teratasi dengan memikirkan hal bahagia saat bersama teman-teman wanita Mas Bagas. Ya, Bu. Terima kasih. Nampaknya kita sudah berbincang kurang lebih 30 menit. Pertemuan hari ini kita akhiri dan akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk melihat perkembangan dari Mas Bagas, dari hasil Mas Bagas berlatih selama di rumah, dan kita sepakati pertemuan akan kita adakan lagi 2 minggu ke depan. Bagaimana Mas Bagas? Baik, Bu. Saya siap. Ya, terima kasih Mas Bagas. Ya, Bu. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk membantu saya memecahkan dan mengarahkan masalah saya, Bu. Terima kasih, Bu Linda. Iya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.